Puji Tuhan. Betapa terharu selalu berada di hadirat Tuhan. Karena saya tahu Tuhan kita adalah Allah yang dekat bersama dengan umat-Nya. Saya hari ini mau meminta kepada Tuhan Yesus untuk menumbuhkan iman kita semuanya. Ya, saya bantu. Don't worry. Anda nggak berjalan sendiri. Saya bantu perlahan-lahan jalan. Iman kita pasti bertumbuh. Salah satu daripada keluarga Saat Teduh yang kebetulan saya pernah ketemu berkata begini, pokoknya kalau mengikuti Saat Teduh ini, tiap Rabu Sabtu nggak bolong ceritanya, terus menerus secara tekun, nggak mungkin imannya nggak bertumbuh. Saya terharu loh dengar begitu. Bukan karena ini acara kami, tapi itulah iman jemaat. Mereka tahu bahwa kalau mereka tekun cari Tuhan, dan Rabu Sabtu selalu mengikuti, nggak mungkin nggak tumbuh, pasti tumbuh. Tapi memang Tuhan tidak menuntut iman kita langsung sempurna. Bapak Abraham juga melalui banyak kegagalan. Semua itu proses. Pelan boleh, asal pasti. Terus bertumbuh saja. Itu proses semuanya. Yang penting ada progres. Ya, mari kita buka sama-sama firman Tuhan di Kejadian pasal 12. Beri judul Contoh Iman yang Bertumbuh Pelan-Pelan. Sekali lagi, contoh iman yang bertumbuh pelan-pelan. Nah, contoh iman yang bertumbuh pelan-pelan kita belajar dari seorang hamba Tuhan di Perjanjian Lama. Sebelum namanya jadi Abraham, dia disebut Abram. Nah, ini adalah panggilannya. Mari kita lihat ayat ke-1. Saya bacakan dulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram masa kini katakan, amin. Abraham juga tidak langsung sempurna untuk menjadi bapak iman tidak semalam. Ikut Tuhan itu proses. Ya, yang penting ada progres. Pelan nggak apa-apa, tapi harus pasti bertumbuh. Nah, yang pertama-tama Tuhan firman gini sama Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu. Proses itu dimulai dengan sebuah panggilan. Dan harus ada hati yang meresponi, karena Tuhan tidak pernah memaksa, karena Roh Kudus tidak pernah menyurupi. Kesurupan itu milik setan. Roh Kudus itu menawarkan. Yesus itu mengetuk pintu. Dia berkata, maukah kamu berjalan dengan aku? Tuhan bisa mendesak kita, tapi Tuhan gak pernah memaksa. Dia berkata, pergilah dari negerimu Abraham. Ini tantangan iman. Abraham sudah zona nyaman. Pergilah dari negerimu gak hanya itu. Dan dari sanak saudaramu juga loh. Dari kerabat dia juga harus meninggalkan waktu itu. Karena Abraham dipanggil saat itu dipanggil ke luar negeri ya. Dia berasal dari Mesopotamia atau daerah Irak sana. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita semua tahu itulah tanah perjanjian atau Kanaan. Bagi kita hari ini secara rohani di perjanjian baru, Tuhan memanggil kita kepada penggenapan janjinya. Tuhan punya janji dalam kehidupan setiap kita. Dan untuk kita mencapai janji itu, kita harus pergi meninggalkan sesuatu. Dosa contohnya kehidupan lama, kebiasaan buruk atau pergaulan yang salah. Harus. Karena untuk kita datang pada Tuhan, kita harus meninggalkan sesuatu di belakang. Gak bisa, karena hidup ini penuh godaan. Dunia ini selalu menarik kita jauh. Jadi kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita harus jauhi sesuatu. Dan kita harus jauhi dunia. Bukan berarti kita jadi orang aneh ya, kesana sini, jadi orang yang, ini orang seperti orang dari planet mana. Enggak. Itu aneh. Itu orang kalau yang seperti itu, hanyalah tampilan luarnya bisa-bisanya cari perhatian. Tuhan suruh kita beda karakternya. Apa saja yang Tuhan ingin kita beda, disebutkan di ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan pada Abram, pergilah dari negerimu. Nomor 1, Tuhan mau kita beda dari budaya negeri kita. Tuhan panggil kita keluar dari negeri kita. Setiap bangsa negara itu pasti punya culture tertentu. Dan itu ada asal-usulnya dari Menara Babel. Sebelum dunia satu bahasa itu dibagi berbagai logat.
lalu kebudayaan masing-masing. Kebudayaan itu ada bagusnya, ada jeleknya. Dan Tuhan mau kita tidak menjadi serupa dengan dunia yang ada di sekeliling kita. Asia beda dengan Eropa. Ada kebiasaan-kebiasaan sendiri. Orang Eropa nggak percaya yang mistis-mistis gitu contohnya. Ya, mungkin yang seperti gaib-gaib gitu lebih banyak di Asia. Tapi di situ mereka mendewakan akal budinya. Mereka merasa bahwa Tuhan nggak ada. Jadi setiap benua itu ada kumatnya sendiri. Masing-masing ada kejatuhan Adam. Setiap kebudayaan ada akar dosa di dalamnya. Dan Tuhan suruh Abram keluar dari Mesopotamia. Abram itu berada di daerah Arab. Tuhan bilang sama dia, kamu harus beda kalau kamu mau jadi hambaku. Kalau kamu mau jadi orangku. Ini bukan bicara soal jadi pendeta loh ya. Abraham bukan pendeta, Abraham itu pengusaha. Kalau kamu mau jadi milikku, sebelum ada sunat daging, sebelum ada hukum sunat diberikan, Tuhan berkata sama Abraham, bahkan namanya pun masih Abram. Kalau kamu mau jadi punyaku, kamu harus beda dari kebudayaan negerimu. Karena Abram berasal dari budaya penyembah berhala. Dia harus beda. Yang kedua, dari sanak saudaramu. Dia harus beda dari budaya sukunya. Setiap suku itu, setiap tribe, ya, setiap clan istilahnya, itu masing-masing pasti ada biaknya. Bibit, bobot, bebet, begitulah bahasa lainnya. Pasti ada. Bahkan sesama bangsa pun, dari suku mana, itu pasti ada sesuatu yang Tuhan tidak berkenan di dalamnya. Ya. Entah yang itu suku itu orangnya curang-curang kalau berdagang. Suku yang lain itu penuh dengan tahayul pikirannya, superstisi maksud saya. Ada suku tertentu yang arogan, ada yang violent, yang penuh dengan kekerasan, atau yang menghalalkan menikah berkali-kali. Apapun juga, bibit bobot bebet kita, kalau kita mau menjadi milik Tuhan, kita harus beda dari kebudayaan suku kita. Biaknya, saya tidak tahu apakah Anda mengerti, kalau saya sih bahasa yang saya pahami begitu. Biaknya harus beda. Lalu kemudian, bukan hanya itu, lebih intim lagi, dari rumah bapakmu. Wow, bukan hanya dari negeri dan sanak saudara, tapi bahkan dari budaya rumahnya. Ini sudah kebiasaan sehari-hari. Orang bisa sama sukunya. Rumah per rumah itu masing-masing ada kebiasaannya. Di rumah ini kebiasaannya begini kalau makan. Kalau bangun tidur. Yang sini rumah itu sukanya siang-siang bangun. Yang ini morning person semua. Ya. Kadang-kadang bukan mau soal benar atau salah. Tapi ada hal-hal tertentu yang Tuhan mau ajarkan, dan hal-hal tertentu yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup kita yang akan mendatangkan berkat luar biasa itu seringkali akan melawan arus kebiasaan kita di rumah. Ya. Dan Tuhan berkata begini sama Abram, imanmu harus bertumbuh, mulai hari ini aku akan menuntunmu, don't worry. Tapi sebelum aku menuntunmu lebih jauh, ini yang hendak kulakukan. Atau inilah yang menjadi kehendakku. Aku ingin engkau ya Abram menjadi beda dari budaya negerimu, budaya sukumu, dan budayamu di rumah. Engkau akan menjadi milik pusaka Allah. Wow, ini luar biasa loh. Inilah sunat hati sesungguhnya. Sebelum mereka ada sunat jasmani, hukum itu diturunkan. Sebenarnya itu hanyalah lambang. Inilah sebenarnya transformasi hati. Tuhan kehendaki. Ini iman Abraham mulai tumbuh pelan-pelan, bukan berarti langsung sempurna, dia langsung jadi father of faith atau bapak iman, ya enggak. Dia mengalami berbagai macam kegagalan, yang paling ternama apa? Hagar. Masih ada lagi loh, Abraham berapa kali kepergok sedang berbohong, berdusta, enggak tanggung-tanggung, yang dia tipu adalah raja. Gara-gara istrinya. Ternyata masih banyak sekali hal yang Tuhan harus proses dalam hidupnya. Tapi sejak hari itu ayat ke-1, Abram menjadi milik Tuhan. Nah, hari ini saya ulurkan panggilan yang sama kepada Anda. Maukah Anda menjadi milik pusakanya? Ayo, coba dicek. Masing-masing kita nanti Roh Kudus akan tuntun sendiri.
Apa ya kebiasaanku di rumah yang kurang klop gitu sama Tuhan Yesus atau kurang sreg di hati Allah? Apa ya budaya sukuku? Sehingga nanti aku menjadi terang dan garam, aku menjadi beda sendiri, bukan jadi orang aneh, tapi menjadi kekaguman Allah di tengah-tengah suku Anda. Semua sukunya itu begini, tapi orang ini beda. Siapa dia? Orang akhirnya mengerti, Anda bukan hanya dari suku tertentu, Anda juga adalah warga negara kerajaan sorga, itu yang terutama. Dan Anda menjadi saksi hidup. Apa ya kira-kira ya bibit bobot bebet saya yang harus diubah sama Tuhan? Kalau masuk hadirat Tuhan jangan tanggung. Jangan hanya masuk bawa teori. Karena Allah kita bukan agama. Allah kita itu hubungan, dia itu seorang pribadi. Karena itu kalau masuk hadirat Allah, expect changes, real tangible changes. Mari kita ekspektasi, harapkan perubahan-perubahan yang nyata. Allah sanggup? Sanggup. Tuhan sanggup mampu mengubahkan bibit bebet bobot seseorang. Ya. Karena Allah kita adalah Allah perjanjian. Dia berjanji akan bekerja dalam kehidupan kita asal hati kita terbuka. Ayat 2, aku akan. Saya suka sebelum dibaca lebih lanjut. Aku akan. Inilah Allah perjanjian. I will. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan nggak berkata, aku akan memberkatimu. Tuhan bilang sama Abraham, aku akan menjadikanmu berkat, itu levelnya beda. Itu liganya nggak sama, ini satunya liga minor, aku memberkati. Ini liga yang utama, ini lakon cerita, engkau akan jadi berkat. Beda loh ya. Tuhan itu begitu serius dengan kita, kalau kita mau serius dengan dia. Dia berkata, aku akan membuat engkau menjadi besar. Kata aku akan di sana, I will. Itu menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah perjanjian. Allah perjanjian itu apa ya? Kalau mengumbar janji, banyak orang bisa. Janji sana, janji sini, lalu nggak ditepati. Apa bedanya kalau gitu, kalau Allah punya ribuan janji, ratusan ribuan di Alkitab? Yang membuat beda adalah Allah bukan berjanji atas dasar sumpah kepada apa. Kita kan suka sumpah sana, sumpah sini. Sumpah demi bintang, demi langit, demi bulan. Padahal kita nggak menciptakan itu. Allah itu yanya adalah ya, tidaknya adalah tidak. Tuhan kita adalah ya dan amin. Tuhan kalau bilang A ya A, Tuhan kalau bilang B ya B. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Yang membuat janji Tuhan itu istimewa adalah karena dia menggantungkan seluruh janji itu pada kepribadiannya. Pada karakternya tidak pernah berubah. Aku akan. Sebelum kata akan, ada kata aku. Percayalah. Kalau seumpamanya kita kerja di sebuah restoran. Lalu ada satu orang konglomerat lagi makan. Lalu dia bayar, lalu dia lupa kasih tipsnya. Dia pergi. Dia berkata, don't worry, aku akan kembali kasih kamu tips. Kemarin aku lupa. Jangan khawatir. Dia nggak akan lupa. Karena terlalu besar sekali gengsi yang dipertaruhkan oleh dia. Masa tips kecil untuk Anda dan saya, dia berani untuk tipu? Nggak mungkin itu. Kenapa? Karena dia di liga yang berbeda. Kita itu nggak ada apa-apanya. Kalau Allah berjanji sama kita, Tuhan itu pasti tepati. Karena kemuliaannya terlalu besar untuk dipertaruhkan demi tidak menepati janji. So don't worry, God is not on your level. Tuhan tidak ada di levelmu, Tuhan ada di levelku. Kalau Allah berjanji, aku itu tidak akan berubah. Aku itu tidak akan berdusta. Dia adalah Allah perjanjian. Perjanjian dengan Allah itu lebih erat daripada pernikahan. Menurut saya. Menurut Alkitab sih. Namanya covenant atau perjanjian antara manusia yang paling intim dekat. Bahkan melebihi orang tua dan anak. Itu apa? Suami dan istri. Karena orang tua anak, kasih ibu sekalian, tetap bagaimanapun juga orang tua dan anak adalah dua. Tetapi ketika suami dan istri dinikahkan, mereka menjadi satu daging di hadapan Allah. Jadi tidak ada yang lebih intim. Makanya itu di Efesus dikatakan gini, Paulus ngomong begini. Yang kumaksudkan adalah rahasia ini, yang kumaksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Mau tahu nggak? Perjanjian apa yang lebih intim lagi dari suami istri? Bahkan suami istri tidak bisa bertahan tanpa seseorang di tengah-tengah mereka. Yang menikahkan mereka, yang mempersatukan mereka sehingga dunia tidak bisa menceraikan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mau tahu apa? Satu perjanjian yang lebih intim daripada suami istri.
yaitu perjanjian Tuhan dalam kehidupan kita. Di 1 Korintus dikatakan gini dalam tulisan Paulus, barang siapa mempersatukan dirinya dengan Allah menjadi satu roh dengan dia. Suami istri hanya satu daging. Makanya itu kadang-kadang kalau suami lagi marah sama istri, datangnya ke siapa? Atau istri lagi ngambek sama suami, datangnya ke siapa untuk bereskan? Ke Tuhan Yesus kan? Berarti lebih intim daripada suaminya adalah Tuhannya. Lebih intim daripada istrinya dalam kehidupan sang laki-laki itu adalah Tuhan Yesus. Luar biasa. Tali 3 lembar, siapa bisa buat putus? Yesuslah yang membuat perbedaan dalam pernikahan seseorang. Dan itulah yang dimaksud aku akan Allah perjanjian. Ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham, dia berkata, this is even more intimate than your relationship to Sarah. Ini lebih intimate, lebih dekat, lebih intim, lebih mengikat, lebih pasti, lebih kekal, dan lebih tidak dapat digoyahkan. Karena Allah kalau berjanji dalam kehidupan seseorang, pasti dia tepati. Aku akan. Titik beratnya bukan di akan, itu perbuatan. Gampang bagi Tuhan. Titik beratnya di aku. I am who I am. Aku adalah aku. Aku tidak akan berubah. Aku tidak pernah berdusta. If you want to put your trust in God's word, kalau kita mau menaruh percaya pada janji Tuhan, taruh percaya pada Tuhannya dulu. Sebelum pada janjinya. Dia konglomerat. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Konglomerat di atas segala konglomerat. Kita ini hanya tips doang dalam hidup ini. Percayalah saya. Nothing. Berkat terbesar itu justru adalah mengenal dia semata-mata. Bukan apa yang kita bisa peroleh dari hubungan kita dengan dia. Aku akan taruh imanmu. Kalau mau iman kita bertumbuh, pelan-pelan gak apa-apa, tapi pasti. Imanmu harus pada Tuhannya dulu. Lalu pada janji-janjinya. Kenapa saya tidak meragukan janji Tuhan? Karena pertama-tama saya tidak meragukan Tuhannya. God, you are not on my level. Tuhan tidak berada di levelku. Makanya itu kita harus tahu diri kalau kita kecewa sama Tuhan. Kalau kita itu marah sama Tuhan, beberapa orang kan begitu. Kok nggak dijawab doanya? Kadang-kadang kita lupa ngaca. Kaca rohani maksudnya cermin ilahi. Kita lupa diri. Kita lupa kita siapa. Kita bukan lawan katanya Tuhan, kita bukan lawan bicaranya. Di level budak aja terlalu bagus, kita ini tawanan. Kita ini tahanan, kita ini orang berdosa. Makanya kalau Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham, makanya dia tersungkur ke tanah. Makanya dia sujud menyembah Bapak iman kita loh. Dia berkata, aku ini siapa? Raja Daud juga bilang begitu. Who am I? Siapakah aku? Itu bukan amnesia, bukan berarti dia lupa diri. Dia tahu siapa Tuhannya, bukan dia lupa dirinya. Dan dia mengaca dan dia tahu, aku bukan siapa-siapa. Who am I and who is my family? Who am I and who are my family? Siapakah aku dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau berjanji demikian rupa. Bahkan orang-orang yang belum ada satupun di dalam hidupku, engkau sudah menjanjikan kepada kami. Wow, kalau kita bisa begitu cara lihatnya, beriman gak susah. Karena bagi beberapa orang itu iman adalah perasaan. Iman perlu dipompa-pompa. Ayo, aku perlu nambah iman seperti bahasa Chinese, cayo. Atau tambah minyak, atau tambah bensinnya, tambah solar. Enggak begitu. Waktu mata kita tertuju pada akunya, akannya mudah. Aku percaya. Masa Tuhan tipu cacing seperti aku? Masa Tuhan perhitungan sama saya? Lord, siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu? Iman pun jadi gampang. Saya kasih contoh ya gimana iman Abraham bertumbuh. Dari seseorang yang jatuh bangun gagal berkali-kali. Sampai jadi bapak iman legendaris bagi keturunannya. Itu semua proses, tapi yang penting progres. Ternyata matanya tertuju pada Allah perjanjian. Is covenantal God. Saya harap Anda bisa melihat ini. Hari ini dalam sharing saya nggak memberikan poin 1, 2, 3 seperti biasanya ya. Nanti berapa kali, mungkin kadang-kadang saya nggak memberikan. Supaya Anda bisa catat sendiri rema yang beda-beda setiap individu akan terima. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Nah ini Abraham mulai menerima covenant perjanjian itu.
Tuhan bilang gini, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan keturunanmu, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji Tuhan kepada Abraham itu ternyata bukan hanya mengikat, tapi turun-temurun, dahsyat. Saya kasih sedikit FYI for your information, sedikit pengetahuan tambahan. Di dalam sejarah dunia sebenarnya, keturunan Abraham secara fisik, yaitu orang-orang Yahudi, itu banyak sekali menjadi picuan jatuh bangunnya sebuah kerajaan di sepanjang sejarah dunia ini. Contohnya, Yunani pernah menajiskan mezbah orang Yahudi, lalu dia langsung tak lama kemudian jatuh di tangan Kaisar Romawi. Kaisar Titus menganiaya keturunan Abraham, orang-orang Yahudi, oleh karena itu jatuh. Akhirnya kerajaannya tak lama setelah itu hampir semua orang tidak bisa percaya. Roma yang ahli strategi perang jatuh ke tangan barbar atau Viking yang tidak mengerti, yang hanya brutal. Demikian pula Spanyol, Polandia, Jerman yang paling ternama, kita semua tahu Hitler bukan? Bagaimana dia bully orang Yahudi. You know what happened to him? Tiba-tiba semua negara ini menjadi lumpuh total. Inggris pernah sangat baik terhadap keturunan Abraham, lalu kemudian kehilangan dominasi dunia sejak mereka tidak setia pada perjanjian mereka terhadap Israel. Amerika pernah diangkat karena mereka memberikan suaka perlindungan kepada orang-orang Yahudi yang diburu, memberi mereka citizenship bahkan waktu itu. Lihat, jatuh bangun kerajaan, ayat 3 ini ternyata berlaku. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuki orang yang mengutuki engkau. Coba saya artikan dalam bahasa perjanjian baru. Jikalau kita itu beriman pada Tuhan, dan sebagai umat pilihan Allah kita berjalan dengan Allahnya, percaya nggak bagaimana orang memperlakukan Anda dan saya, Israel rohani hari ini, akan menentukan jatuh bangunnya mereka. Karena itu, Anda sendiri jangan jatuh. Anda sendiri jangan kecewa, jangan marah, jangan berdosa, jangan meninggalkan Tuhan. Yang penting berkenan, jalan aja. Nanti lihat ya, jatuh bangun kerajaan di sekelilingmu, itu dikarenakan kau. Bukan secara langsung, Tuhan akan berurusan dengan mereka. Makanya itu kalau Tuhan berkata kepada kita, kalau ada yang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, kasih. Sama Tuhan jangan perhitungan. Tuhan memberikan anaknya loh. Allah Bapa memberikan putranya yang tunggal, masa kita kasih pipi kiri aja nggak terima. Masa kita kasih pipi kiri aja diungkit-ungkit lagi. Udahlah, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Jangan perhitungan sama Tuhan Yesus. Yang penting berkenan. Pokoknya Tuhan bilang apa sama Abraham, ngikut aja. Kalau firman Tuhan hari ini berbicara, jangan keraskan hatimu seperti di Masa dan Meriba. Langsung aja jadi pelaku. Jangan jadi pendengar saja. Taat saja. Pokoknya just trust and obey. Seperti Abraham bapak kita. Just trust and obey. Udah jangan berkata gini loh, oke nanti gini. Kalau taat sama Tuhan tuh nggak usah planning. Langsung saja. Immediately. Abraham langsung pergi meninggalkan negeri sanak saudara dan rumah bapaknya. Ya. Nah, ayat 4. Lalu pergilah Abraham. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bagus kan? Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Kembali ke ayat 4, coba saya jelaskan. Di sini Abraham ada celah. Kayak begini ya, bukan saya senang kalau seseorang itu bercela, tapi bagi saya itu sebuah encouragement atau dorongan iman. Kalau dia harus belajar, saya nggak merasa bersalah kalau saya harus belajar dari kesalahan saya. Yang penting belajar.
Saya tunjukkan ya celahnya Abram di mana dalam dia bertumbuh dalam iman. Lalu pergilah Abram ayat 4 seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nurutkan sama ayat 1, Abram, pergilah dari negerimu. Tapi ternyata dia juga bisa setengah-setengah. Saya ulang lagi, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Ini yang saya sebut partial obedience. Banyak orang Kristen, anak Tuhan, hidup dalam kompromi iman. Ingatlah, Tuhan tidak pernah order telur setengah matang. Tuhan minta buah yang tidak masam, tapi buah yang matang di pohonnya. Jangan kasih Tuhan barang setengah matang atau setengah mentah. Bukan itu yang Tuhan minta. Half of anything is nothing. Setengah apapun itu berarti tiada satu pun. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. So far so good. Tapi dia bawa Lot. Kenapa dia bawa Lot? Ini masalah nanti kemudian hari. Lot itu saya kasih bocoran. Dialah yang akan nanti menurunkan Bani Moab dan Amon yang jadi musuh bebuyutan keturunan Abraham. Lot ini ceritanya panjang, Sodom Gomorrah segala. Ini menjadi biang kerok masalah. Why? Abram waktu itu kompromi iman. Ya sudahlah, anggaplah dia belum dewasa kayak kita. Tapi ketidakdewasaannya dicatat supaya kita cepat dewasa, supaya kita tidak mengulangi kesalahan orang lain. Orang pintar itu bukan yang IQ-nya tinggi. Orang pandai adalah orang yang bisa belajar dari salah orang lain sehingga dia sendiri nggak perlu melaluinya. Kenapa kita harus ke neraka dulu untuk kita bisa mencapai sorga? Kenapa nggak langsung percaya dan menerima kerajaan sorga itu? Abram obey partially. Dia mentaati Tuhan tapi setengah-setengah. Dia bawa Lot. Padahal di ayat 1 kembali referensi. Pergilah dari negerimu, lalu dari apa yang saya sebut tadi? Dari sanak saudaramu. Loh, Lot ini kan sanak saudaranya. Lot ini kan nephew atau keponakannya. Anak daripada saudaranya yang meninggal dunia. Bukankah dia kerabat? Bukankah ini yang disebut sanak saudara? Jangan bawa. Nanti ada waktunya memberkati mereka. Tapi sekarang Tuhan masih mau membangun sesuatu dengan Abram. Jangan bawa terlalu banyak barang. Travel light with Jesus. Penting sekali kalau kita itu traveling sama Tuhan dalam hidup ini. Jangan bawa banyak koper. Baju sehelai cukup, sandal yang ada di kakimu itu gak akan pernah rusak 40 tahun di padang gurun nanti. Tuhan akan sediakan mana, gak usah perbekalan keterlaluan. Tidak perlu kita menjadi orang yang mengumpulkan berlebihan. Dia bawa Lot lagi. Ngapain sih? Padahal Tuhan kan sudah bilang sama dia, pergilah dari sanak saudaramu. Ini bukan ngajari kita untuk meninggalkan rumah loh ya. Tolong diartikan secara rohani. Kalau Tuhan bilang cabut, kasih C huruf besar di garis bawahi. Supaya nggak lupa dikasih italic fontnya. Dikasih bold sekalian. Ditebelin. Kalau cabut, jangan cabutnya itu cabut tapi. Nggak ada tapi. Aduh ya ampun. Kompromi berakhir cukup runyam bagi keluarga Abram. Andai kata Abram bisa rewind nih. Kalau dia sudah baca Alkitab tentang orang lain, nggak seperti kita. Seperti kita sudah diperingatkan. Kalau Abram kan nggak punya. Kalau dia tahu cerita seperti ini, dia punya patron, pasti dia nggak bawa Lot. Kalau Anda tahu kompromi akan merugikan Anda nanti tahun-tahun ke depan, lebih baik Anda jangan kompromi sekarang. Lihat ayat 6 ya. Oh, ayat 4 sekali lagi. Lalu pergilah Abram, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur berapa? 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ini kabar baiknya. Tadi saya kasih tahu awas-awasnya, sekarang kabar baiknya gini. Abram waktu nurut sama Tuhan berangkat dari Haran, dia umur 75. Haleluya. Tuhan mau beri pesan apa pada kita hari ini? Bahwa it's never too late to obey God today. Never too old. Kita tidak pernah terlalu tua, bangka, terlalu telat atau terlambat untuk taat pada Tuhan. Abram loh, terima panggilan tuh umur 75, kakek-kakek sudah. Dia dapat anak pertama. Bukan anak pertama Ismail, dia waktu umur 80 sekian. Dia dapat anak perjanjian, yaitu Ishak waktu umur 100. Ya, 25 tahun kemudian. Jadi dia menerima panggilan itu umur 75. Kalau di sini ada keluarga Saat Teduh yang sudah umur 75 ke atas, nanti beritahu di komentar ya, saya umur segini. Ya, God bless you, Tuhan memberkati. Saya senang ada Anda di dalam keluarga Saat Teduh. Ada orang-orang yang usianya udah di atas 75,
tidak pernah tua di mata Allah. Sekarang waktunya taat, belum terlambat. Ayat 6, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Orang Kanaan masih diam di sana, cukup lama sih. Dari waktu Abram sekarang ini, sampai orang Kanaan sungguh-sungguh akhirnya melepaskan tanahnya. Sehingga keturunan Abram yang memiliki itu 400 tahun kemudian. Ya, selalu ada waktu untuk penggenapan janji, makanya harus tekun. Tekun dalam iman dulu. Nah, Abram waktu itu diberitahu sama Tuhan, kamu akan punya Kanaan, keturunanmu kuberikan tanah perjanjian. Nah, pertanyaannya kalau kita jadi Abram, nah saya mulai dari mana? Kan ini ceritanya saya pindah dari Mesopotamia, jalannya jauh nih. Jalan berbulan-bulan, lalu sampai di situ. Nah, pertanyaannya, kalau saya masuk ke tanah Kanaan, saya harus berkemah di mana? Tuhan bilang dari ujung sini sampai ujung sana, dari sungai ini sampai lautan itu, semua milik keturunanmu. Tapi kan, sekalipun seluruh area ini akan menjadi milik kami, pertanyaan pertama yang paling sederhana adalah, di mana dulu saya menempatkan kaki? Kan harus pasang tenda kan? Saya tunjukkan, Abram memilih Sikem. Ini ada arti signifikan bagus buat kita. Sikem itu artinya shoulders, artinya pundak. Sikem adalah sebuah kota di Kanaan yang persis berada di tengah dan persis juga berada di tengah antara dua pegunungan. Abram pilih langsung ke tengah-tengah tanah perjanjian. When you don't know where to begin, it's good to begin at the center of God's will. Kalau kita nggak tahu, kita harus mulai dari apa? Ada banyak hal kan masih ambigu. Banyak hal kan masih harus direnungkan, pikirkan, apalagi nggak tertulis di Alkitab. Secara langsung kita kan harus cari tahu kehendak Tuhan. Hal-hal yang misterius masihan, nggak apa-apa kasih waktu. Tapi hal-hal yang sudah nyata, mulai dulu dengan poros kehendak Allah. Mengampuni, mengasihi, melayani, berdoa, jauhi dosa, jauhi nafsu, lari dari nafsu. Hal-hal itu kan simple to know. Semua orang tahu, anak sekolah minggu pun mengerti akan hal itu. Selalu mulai di tengah-tengah kehendak Allah. It's never wrong, tidak pernah salah untuk memulai dari poros kehendaknya. Kalau ditanya apakah saya tahu semua kehendak Allah dalam hidup saya jujur berkata tidak. Saya tidak tahu semua. Tapi kalau sekarang langsung saya ditodong, Pastor Philip, tahu nggak apa yang menjadi poros kehendak Allah dalam hidup saya? Saya langsung bisa jawab hari ini. Salah satunya melayani Anda. Langsung saya nggak perlu tanya Tuhan lagi, saya tahu. Saya tahu langsung, hidup kekudusan. Bukan hidup dalam hawa nafsu. Udah langsung di luar kepala saya tahu. Setia kepada pasangan. Mengasihi bukan membenci, langsung saya tahu. Always begin with what you know. Selalu mulai dengan apa yang Anda sudah tahu. Selalu mulai dengan apa yang sudah Anda kenali sebagai poros kehendak Allah dalam hidupmu. Langsung dari firman. Itulah arti Sikem. Abram nggak mulai di pinggiran, di daerah-daerah abu-abu. Di sini nggak ya, pasang kompas, lihat. Timur, barat, nggak. Dia langsung mulai, oke Tuhan, aku akan mulai right in the middle. Langsung di tengah-tengah. Saya kasih informasi tambahan, Sikem ini ada 4Y yang luar biasa. Nanti ya, tempat di mana Abram mulai, di situ nanti Yakub, cucunya, menggali sumur. Lalu Yusuf, cicitnya, kemudian hari, ketika keluar dari Mesir, setelah jadi petinggi, nanti orang bangsa Israel dipimpin Musa keluar, tulangnya Yusuf sudah dinubuatkan oleh Yusuf sendiri, nanti kalau suatu hari bawa tulangku keluar ya, itu di mana? Dikubur di mana? Di Sikem. Lalu Yosua, Anda tahu kan? Yang masuk ke tanah Kanaan itu, jenderal perang. Disitulah dia memperbarui janji dengan kalimat yang sangat terkenal. As for me and my house, we will serve the Lord. Aku dan seisi rumah tanggaku, kami akan melayani Tuhan. Lalu, terutama Yesus. Di situ, di Sikem lah. Di daerah Samaria itu ketemu dengan seorang wanita Samaria di dekat sumur Yakub. Tempat di mana Anda mulai taat, tempat itu profetik Anda akan wariskan kepada keturunan-keturunanmu. Sebab Allah yang kita sembah, Allah perjanjian. Iman itu bisa tumbuh pelan-pelan, tapi sekali jadi, oh my, iman itu bisa diwariskan. Terakhir ya, ayat yang ke-9, sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sampai sana nanti lain kali saya lanjutkan di ayat 10 berikutnya nanti kemudian. Dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb, kalau Anda dan saya mau bertumbuh dalam iman, jalan lebih jauh sama Tuhan. Seperti Abram, masuk lebih dalam.
walk further, makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb, makin bertumbuhlah imannya. Jalan sama Tuhan, jangan setengah-setengah. Jalan serta Yesus. Jalan dengan Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap saat. Haleluya.